Sunnah yang kedua adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha kita. Dan posisi tangan kanan kita telunjuk menunjuk ke depan dan jari tengah dengan jempol seperti membuat angka 5. Jadi seperti kita biasa menunjuk. Dan ketika menunjuk ini tak digerak-gerakkan. Cukup asyara, mengisyaratkan ketika illallah, satu saja. Dan tak diturunkan lagi sampai tasyahud selesai. Bahkan kata Imam Nawawi, bergerak banyak ini bisa makruh. Kenapa? Ini bisa menyibukkan orang salat dan bisa menjadi permainan syaitan. Ini syaitan bermain di sini. Sehingga kerja kita, kalau kita tanya geraknya 10 apa 20? Tak ada sepakatan. Atas bawah, kiri kanan melingkar atau geraknya miring atau lurus. Enggak ada sepakatan ini. Makanya riwayat yang kuat dan menjadi amalan para ulama dalam masalah ini adalah isyarat, bukan menggerak-gerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dzil jalali wal jamali wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib di pertemuan yang ke-30. Mudah-mudahan Allah sempurnakan dan bertambah terus hidayah dalam diri kita dan bertambah baik amal kita sehingga kita semua termasuk di antara hamba-hamba yang mampu menyempurnakan amal insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasul yang mulia, Rasul yang sangat cinta kepada kita. Semoga di akhirat nanti kita semua umat yang berjumpa, yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian fikih salat dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib, masih membahas tentang rukun salat. Di pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan tentang i'tidal, syarat dan sunnah ketika i'tidal. Kemudian kita bahas tentang sujud, dan malam ini kita lanjutkan tentang pelaksanaan duduk di antara dua sujud di halaman 33 buku yang ini, di baris ketiga dari atas. Wal julusu bainas sajdataini wat tuma'ninatu fihi. Rukun yang selanjutnya 11 adalah duduk di antara dua sujud, dan tumakninah rukun yang ke-14. Mohon maaf, duduk di antara dua sujud adalah rukun yang ke-11, tumakninah rukun yang ke-12. Kita bahas tentang duduk di antara dua sujud ini. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, duduk di antara dua sujud ini mesti dilakukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh kita lakukan. Kata beliau dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Rasul ketika beliau sujud, beliau tidak sujud untuk yang kedua kecuali sudah duduk dengan tenang, duduk dengan lurus. Artinya Rasul di antara dua kali sujud tadi ada jeda, yaitu duduk. Duduknya dengan duduk yang tenang, duduk yang sempurna, yang kemudian kita kenal namanya dengan duduk di antara dua sujud. Keterangan kedua, seorang laki-laki masuk ke masjid. Waktu itu Rasul sedang duduk di salah satu sisi masjid, sedang duduk memperhatikan orang salat dengan ekor matanya. Lalu
Orang yang datang ke masjid, dia solat 2 rakaat. Setelah solat, dia menemui Rasul. Ketika bertemu dengan Rasul, kata Rasul, balik, ulang solat engkau. Dia ulang solat. Datang dia 2 kali kepada Rasul, kata Rasul, baliklah, ulang solat engkau. Selesai dia solat 2 kali, datang yang ketiga, balik, ulang solat engkau. 3 kali dia solat, kali yang keempat, dia sebut, Rasul, saya tak bisa melaksanakan solat lebih daripada ini. Inilah yang baru saya bisa. Lalu Rasul ajarkan cara solat itu, di antaranya keterangan beliau, ketika setelah engkau sujud, duduklah di antara 2 sujud dengan tumakninah ketika sujud duduk tersebut. Maka Rasul secara amali, perbuatan fisik beliau contohkan duduk di antara 2 sujud, secara lisan memberikan arahan bahawa di antara 2 sujud ada keadaan, ada perbuatan solat yang kita sebut duduk di antara 2 sujud. Dalilnya hadis Nabi, maka menjadi rukun solat. Pertanyaannya, bagaimana cara duduk yang diinginkan oleh syariat itu? Pertama, duduknya sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang yang mampu duduknya seperti kita duduk di antara 2 sujud biasa. Ada orang yang duduknya itu tak bisa begitu, tapi bisanya bersila. Bersila paham ya? Bisa duduknya juga kakinya dipanjangkan, kemudian dia duduk dengan menjulurkan kaki. Kenapa? Mungkin kaki patah. Mungkin kaki pakai alat bantu. Dan lain-lain. Maka duduk dengan kemampuan yang bisa dia untuk melaksanakan duduk ketika duduk di antara 2 sujud. Dan duduk tadi diniatkan untuk pelaksanaan ibadah solat. Artinya dia duduk itu menyengaja melakukan sebagai pelaksanaan perintah bagian dari perbuatan solat. Jadi tak boleh dia duduk tadi karena kebetulan, atau karena didudukkan orang, atau karena dia terduduk, tak boleh. Yang terduduk ini memang banyak masalah ini. Apalagi terduduk tak bisa bangun lagi. Jatuh bangun, terduduk, tak bisa lagi bangun-bangun. Maka orang yang duduk di antara 2 sujud, dia balik dari sujud menuju duduk tadi, tujuannya untuk duduk yang diperintahkan dalam solat. Bukan karena yang lain. Bukan karena kebetulan. Bukan karena terpaksa. Ini yang pertama. Yang kedua, mesti tumakninah. Tak boleh setelah kita baru duduk, langsung kita sujud lagi. Tak boleh. Mesti ada tumakninah. Karena kata Nabi, hatta tatma'inna jalisa. Duduk engkau tadi mesti ada tumakninah dalam kondisi tenang dari gerakan sebelumnya dan gerakan setelahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika duduk tersebut al-i'tidal fi julusih bil intisab halatal julus. Mesti ketika duduk tadi dalam keadaan lurus, tidak boleh kita apakah menyandar kiri dan kanan, atau masih merundukkan badan ke depan, atau menengadahkan ke belakang. Kalau orang normal, mesti duduknya duduk dengan kondisi tegap, tenang, lurus. Tak boleh menyandar, miring kanan, miring kiri, depan belakang, tak boleh. Mesti lurus, menghadap, tegap ke depan. Seperti yang biasa kita lakukan. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bersandar atau orang yang membungkukkan badan atau memiringkan badan tanpa uzur bisa batal solatnya. Tapi kalau dia karena uzur, dia kalau tidak bertahan dengan kursi di belakang dia tak bisa duduk. Mungkin dia jatuh ketika solat. Ini uzur. Tapi kalau orang normal, mesti lurus badan, tidak condong ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Ini 3 syaratnya. Kemudian sunnahnya apa? Sunnahnya pertama, kembali dari sujud untuk duduk, baca takbir. Allahu Akbar. Semua takbir selain takbiratul ihram dalam solat, hukumnya sunnah. Takbir kembali dari sujud, takbir untuk sujud lagi, takbir untuk berdiri, takbir untuk rukuk. Semua sujud selain takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, takbir. Dan sunnah selain takbir itu adalah angkat tangan bersamaan dengan takbir tadi.
Dalam solat ada 4 posisi yang dianjurkan kita angkat tangan. 1, saat bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, saat kita dari berdiri menuju rukuk. Yang ketiga, saat kita balik dari rukuk menuju i'tidal. Mohon maaf. Yang keempat, ketika kita dari duduk rakaat kedua ke rakaat ketiga. Sedangkan ketika kita duduk menuju sujud, itu tidak ada takbir dan tidak ada mengangkat tangan. Takbir tapi tidak mengangkat tangan. Tapi kalau kita rukuk, angkat tangan. Balik dari rukuk, angkat tangan. Sujud tidak ada angkat tangan baik untuk sujud atau kembali dari sujud. Pokoknya sujud tidak ada angkat tangan, akan sujud dan kembali dari sujud tidak ada angkat tangan. Cukup takbir saja. Yang kedua, ketika duduk di antara 2 sujud dianjurkan iftirash. Posisinya iftirash. Apa iftirash itu? Posisi ketika kita duduk, kaki kita keduanya lurus di atas tempat sujud, tapi yang kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Maka iftirash seperti kita duduk tasyahud awal umumnya. Mohon maaf, saya contohkan. Mungkin ada yang nampak dan tidak. Ini dari depan kita seperti ini. Kaki kita yang kiri duduk mengarah dilipat ke kanan. Yang kanan lurus. Saya mohon maaf, izin terbalik. Posisi iftirash begini. Kaki kanan kita tegak, yang kiri kita lipat. Nanti ada namanya tawarruk. Tawarruk itu dari kata-kata warak. Warak itu mohon maaf pantat kita. Ketika tasyahud akhir, semua solat dianjurkan duduk di atas pantat kiri. Kaki kanan ditegakkan, pantat kiri ke tempat sujud kita. Ini namanya tawarruk. Semua solat untuk tasyahud akhir dianjurkan tawarruk. Tapi tasyahud awal, duduk di antara 2 sujud, iftirash seperti ini. Yang umum kita lakukan. Jadi paham ya? Ada iftirash, ada tawarruk. Tawarruk itu dari kata-kata warak. Warak itu artinya, mohon maaf, pantat. Kalau duduk tawarruk, duduk bersandarkan dengan pantat kita. Baik, Pak. Ke tempat sujud, Pak. Ke lantai. Ke lantai. Kaki kiri dimasukkan ke bawah, kaki kanan ditegakkan. Namanya tawarruk. Khusus untuk duduk tasyahud akhir semua solat kita. Baik solatnya 2 rakaat, baik solatnya 3 rakaat, solatnya 4 rakaat. Tasyahud akhir semuanya dianjurkan tawarruk. Sedangkan 2 untuk tasyahud awal iftirash. Kenapa iftirash? Karena kalau iftirash ini kita masih melanjutkan rakaat yang ketiga. Kalau kita ingin berdiri, mudah untuk berdiri. Tapi kalau tawarruk, kita sudah menutup solat. Kalau sudah menutup solat, kita setelah itu akan berzikir, setelah itu tak akan berdiri lagi. Maka posisi yang munasabah, yang cocok bagi orang di tasyahud akhir adalah dengan posisi didudukkan pantat kiri ke tempat sujud kita. Itu sebabnya ada iftirash dan ada tawarruk. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua ujung paha kita. Seperti yang kita lakukan umumnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meletakkan tangan itu sebaiknya menghadap ke kiblat. Dengan posisi tangan kita di jari kita tidak perlu rapat. Boleh dijarangkan, tapi posisi dianjurkan menghadap ke kiblat. Sama dengan sujud, saat kita letakkan di antara kedua kepala kita, ini posisinya menghadap lurus ke kiblat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dianjurkan untuk mengepal, apa istilahnya? Lutut kita digenggam. Enggak, taruh aja lurus. Menghadap ke kiblat. Kemudian yang keempat, sunnahnya adalah dianjurkan membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Apa doanya? Di antara redaksi doa yang diajarkan Rasulullah dalam banyak riwayat adalah
Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika baina sajdataini. Apa yang dibaca oleh Rasul? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Riwayat Ibnu Abbas. Riwayat yang kedua, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Artinya ada redaksi selain yang sering kita baca. Riwayatnya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wajburni warfa'ni. Maka berdasarkan banyak riwayat ini, para ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengajarkan bacaan duduk di antara dua sujud adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berdasarkan banyak riwayat tentang doa ketika itu. Dalam kaedah ilmu hadis, i'malul kalam khairum min ihmalih. Banyak riwayat tentang suatu masalah, diamalkan semua riwayat, dipraktekkan semua riwayat yang menjelaskan satu amalan, itu lebih baik dibanding sebagian diamalkan, sebagian ditinggalkan. Paling minimal satu di antara tiga riwayat atau lebih dari tiga riwayat, amalkanlah. Dan lebih baik semua riwayat diamalkan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam solat kadang ada orang baca kunutnya panjang sekali. Ada orang ketika dia tasbih saat rukuk, saat sujud, bacaannya beda dengan yang lain. Apa sebab? Dia bertemu riwayat yang tak sama dengan riwayat yang sampai kepada kita. Termasuk ketika berbuka kemarin, ada yang berbuka dengan Allahumma lakasumtu, ada yang berbuka dengan zahabal zama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, ada yang menggabungkan. Kenapa? Riwayat dalam masalah ini lebih dari satu. Yang kedua, dalam masalah ini tak ada wirid atau bacaan zikir yang mesti, yang harus. Maknanya, kalau kita baca doa seperti yang dalam riwayat tadi, sah solat kita, laksanakan sunnah. Tak kita baca, sah solat kita, sunnah tak kita buat. Maka, manapun di antara sekian riwayat yang kita buat, yang kita kerjakan, kita terhitung yang melaksanakan sunnah. Sebab riwayatnya lebih daripada satu. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan, tidak ada wajburni, atau tidak ada wa'fu anni, dia silakan mengamalkan yang tak ada wajburni, yang tak ada wa'fu anni. Tapi orang yang mengamalkan, silakan mengamalkan berdasarkan riwayat yang sampai kepada mereka yang mengamalkan. Paham? Karena ini satu di antara yang sering diperdebatkan belakangan oleh sebagian orang, redaksinya cuma 7 kalimat saja, tidak 8. Bagi yang mengamalkan 7 silakan, yang 8 berarti lebih banyak amalnya dibanding yang 7. Karena kenapa? Riwayatnya lebih banyak dibanding yang 7. Paham? Baik, kita lanjut. Sunnah yang selanjutnya adalah al-jalsatul khafifah. Duduk sejenak sebelum bangkit berdiri kepada rakaat yang kedua, rakaat yang keempat. Kalau rakaat yang ketiga kita tasyahud awal. Kalau rakaat kedua, rakaat keempat kita langsung dari sujud berdiri. Maka dianjurkan duduk sesaat, duduk sebentar. Tapi tidak ada tasyahud, istirahat sebentar. Kalau kita salat tasbih, dianjurkan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali ketika duduk istirahat tadi. Jadi dari duduk menuju berdiri dianjurkan untuk duduk di antara sujud dengan berdiri sebentar. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdiri dari sujud menuju rakaat selanjutnya, dianjurkan untuk berdiri itu dengan bersandar kepada tangan kita.
bukan dengan kepalan, bukan dengan tinju. Ada orang gitu kan? Dia balik dari sujud tadi dengan kepalan dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istawa qa'ida wa i'tamada 'ala al-ardi bi yadayhi. Rasul ketika tegak bersandar, bertumpu dengan kedua tangannya. Disebutkan begitu. Jadi Rasul tegaknya bersandar dengan dua telapak tangan seperti yang kita amalkan sejak kita kecil dahulu. Bukan dengan kepalan, bukan dengan tinju, tidak, tapi dengan telapak tangan. Apa kata Imam Syafi'i? Wa li'anna hadha ashbaha bit-tawadhu' wa a'wana lil musalli. Karena posisi ini menunjukkan orang untuk sifat tawadhu' dan lebih membantu untuk orang mampu berdiri dengan kokoh, lebih berenergi, lebih bertenaga ketika kita bersandar, bertumpu dengan kedua telapak tangan kita. Jadi ada hadis, lalu ada penjelasan ulama penguat dari hadis tadi, bahwa hadis tadi menyuruh kita bersandar dengan bertumpu dengan tangan, dan ini satu sisi secara adab menunjukkan orang ini menampakkan diri bersifat tawadhu. Yang kedua, secara gerakan solat lebih membantu untuk berdiri. Jadi berdiri kita dianjurkan telapak tangan, bukan dengan kepalan tangan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan tentang sujud. Kita lanjutkan dengan diskusi tentang sujud, tentang duduk di antara dua sujud. Silakan kalau ada yang bertanya. Tentang rukun duduk di antara dua sujud. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan Bu. Disunnahkan kalau kita duduk ketika duduk di antara dua sujud, ketika duduk terakhir, ketika duduk tasyahud, kaki kita ditegakkan Bu, yang kanan. Tegakkan lalu ujung jarinya dilipat. Sehingga kalaulah jari ini dilipat dia terlipat ujung jari dengan punggung kaki kita dan keduanya sama menghadap ke kiblat. Geser-geser tak ada masalah, Bu. Karena tak semua orang yang tulang-tulangnya agak fleksibel, apalagi yang sudah agak lama tak olahraga. Yang badan-badan sudah agak bertambah bobot sedikit, itu agak payah, Bu. Makanya imam kalau banyak orang yang agak berbobot badannya di belakang, jangan lama-lama tasyahud akhir. Agak payah nahan kaki untuk tegak begitu. Ya, Pak ya? Nah, jadi imam kalau tasyahud akhir bisa selesai tasyahud langsung salam, segera salam saja. Jangan panjang-panjang doa setelah tasyahud. Karena ternyata payah juga menahan untuk kaki tegak. Apalagi kalau di samping itu orang sangat rapat dengan kita. Nah, kadang-kadang terasa linu, pinggang kiri atau pinggang kanan menahan terlalu lama duduk seperti itu. Nah, ini yang gemuk-gemuk merasakan. Sudah, Bu? Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Silakan. Baik. Baik. Siap. Baik. Kita yang keramatnya ini pasti mengikuti tempat duduk. Kita itu duduk tasawuf akhir, makmum ini apa duduk tasawuf awal ini? Makmum, karena dia akan melanjutkan, melengkapi solat dengan 1 rakaat kah, 2 rakaat pasca salamnya imam, maka posisi dia ketika bergabung dengan imam tasyahud awal atau iftirash. Kenapa? Dia perlu melanjutkan solat setelah itu. Ketika dia akan solat, mudah bagi dia ketika dia bangkit posisi iftirash. Itu hikmahnya ulama menyebutkan iftirash dengan tawarruk itu. Kalau orang mau berdiri lagi melanjutkan rakaat ketiga atau rakaat berapa saja setelah dia tasyahud tadi, dia mudah untuk berdiri. Begitu, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau tidak saya lanjutkan duduk untuk tasyahud. Tumakninah tadi sudah di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah wal julusul akhir. Julusul akhir ini maksudnya duduk untuk tasyahud akhir. Ada perbedaan duduk untuk tasyahud akhir dengan membaca bacaan tasyahud. Duduknya rukun,
membaca bacaan tasyahud juga rukun. Paham ya? Duduknya rukun. Membaca bacaan tasyahud juga rukun. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya adalah rukun dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, "Kunna naqul qabla an yafrudha alaina at-tashahhud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, assalamu 'ala Allahi qabla 'ibadihi, assalamu 'ala Jibril, assalamu 'ala Mika'il, assalamu 'ala fulan." Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu assalamu 'ala Allah, fa inna Allah huwas salam, walakin qulu at-tahiyyatu lillah." Dulu kata para sahabat, saat kami duduk sebelum tasyahud, sebelum diwajibkan tasyahud, artinya bacaan tasyahud yang kita baca sekarang, saat itu kami membaca assalamu ala Allahi qabla ibadih dan seterusnya. Saat itu posisi mereka adalah sedang duduk untuk tasyahud. Artinya bacaan tasyahud redaksi yang lain diajarkan, tapi duduknya adalah kondisi atau keadaan yang diwajibkan. Sehingga Rasul tak mempermasalahkan duduk mereka. Yang dipermasalahkan oleh Rasul kemudian, yang diperbaiki, yang diajarkan oleh Rasul kemudian adalah bacaan tasyahudnya, ini dia, bukan yang tadi. Maka muncullah bacaan tasyahud yang sebentar lagi akan kita bahas. Artinya duduk itu sendiri rukun. Lalu apa sunnahnya? Sunnahnya adalah duduk tawarruk seperti yang kita contohkan tadi. Dan ini adalah duduk untuk semua solat. Semua solat yang ada tasyahud akhir posisinya tawarruk. Maka dalam hadis dijelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil awlayaini jalasa ala qadamihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa huwa al-iftirash. Wa idza jalasa fil akhirah jalasa ala ilyatayhi wa ja'ala batna qadamihi al-yusra tahta mi'badil yumna wa nasaba qadamahu al-yumna. Rasul kalau duduk salat apa saja untuk tasyahud awal duduk dengan iftirash. Tapi kalau duduk untuk rakaat terakhir beliau duduk dengan posisi mendudukkan pantat yang kiri beliau. Ini kejelasan hadis setiap akhir atau tasyahud akhir. Maka tak ada beda. Solat itu 2 rakaat, solat itu 3 rakaat, solat itu 4 rakaat. Sebab sebagian kita, kalau solat itu 2 rakaat, duduknya seperti iftirash. Kalau 3, kalau 4 baru seperti duduk tawarruk. Tidak. Bagi Nabi, semua solat saat tahiyyat, saat tasyahud akhir, posisinya tawarruk. Kalau masih tasyahud awal, duduk di antara 2 sujud, posisinya iftirash. Paham? Jadi, duduk tasyahud akhir, mau salat witir 1 rakaat kita, atau yang 2 rakaatnya tarawihnya, pokoknya semua yang tasyahud akhir, posisi Rasul salat adalah dengan duduk tawarruk. Nah, jadi, sunnah rakaat terakhir tawarruk. Kemudian, apa kata Imam Syafi'i? Qala Syafi'i, fa hadithu Abi Humaid wa ashabihi sarihun fil farqi baina at-tashahhudain. Kata Imam Syafi'i, hadis tentang cara duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu menjelaskan bahawa tata cara 2 duduk ini berbeda. Wal hikmatu fil mukhalafati baina at-tashahhudain anna al-musalliya mustawfizun fi at-tashahhud al-awwal lil harakati wal qiyam li rak'ati tsalitsah bi khilafihi fil akhir. Wal harakatu fil iftirash ahwan. Jadi kata Imam Syafi'i, orang kalau duduk tasyahud awal, dia akan lanjutkan rakaat ketiga. Sehingga kalau dia duduk iftirash untuk bangkit, untuk berdiri lagi itu mudah. Beda dengan orang duduk tasyahud akhir. Dia tak akan melanjutkan lagi, dia tak akan bergerak lagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadis setiap tasyahud akhir dengan tawarruk. Penjelasan Imam Syafi'i memperkuat kenapa disyariatkan, kenapa dicontohkan duduknya duduk tawarruk
dan duduknya iftirash. Paham? Jadi ada hadis dan ada hikmah penjelasan para ulama. Sunnah yang kedua adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha kita. Dan posisi tangan kanan kita telunjuk menunjuk ke depan dan jari tengah dengan jempol seperti membuat angka 5. Jadi seperti kita biasa menunjuk. Dan ketika menunjuk ini tak digerak-gerakkan. Cukup asyara, mengisyaratkan ketika illallah. Satu saja. Dan tak diturunkan lagi sampai tasyahud selesai. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa iftarasha al-yusra wa nasaba al-yumna wa wada'a ibhamahu 'inda al-wusta wa asyara bis-sababati al-musabbihah. Rasul ketika duduk tadi beliau isyaratkan dengan telunjuk tangan kanan. Isyarat. Yang isyarat tu enggak ada banyak-banyak begini. Kalau isyarat itu sekali saja naik atau turun. Kalau kita isyaratkan gitu, kanan, kiri kan gitu aja. Atas, bawah, sekali saja. Tidak bergerak-gerak banyak. Bahkan kata Imam Nawawi bergerak banyak ini bisa makruh. Kenapa? Ini bisa menyibukkan orang salat dan bisa menjadi permainan syaitan. Ini syaitan bermain di sini. Sehingga kerja kita kalau kita tanya geraknya 10 apa 20? Tak ada sepakatan. Atas bawah, kiri kanan melingkar atau geraknya miring atau lurus. Enggak ada sepakatan ini. Makanya riwayat yang kuat dan menjadi amalan para ulama dalam masalah ini adalah isyarat, bukan menggerak-gerakkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita baca illallah itulah isyarat. Isyarat tauhid dengan lisan, isyarat tauhid dengan hati, isyarat tauhid dengan perbuatan fisik. Sehingga ketika digabungkan, ketiganya menyatakan tauhid kepada Allah. Itu hikmah kenapa illallah itu diangkat telunjuk tangan kanan kita. Supaya semua yang menjadi bagian badan, hati kita, lisan kita, badan kita, semuanya menunjukkan, mengisyaratkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau gerakkan banyak-banyak, enggak ada hikmah tauhid itu di sana. Paham Bapak Ibu? Maka yang diajarkan oleh orang tua kita sejak dulu solat dengan menggerakkan sekali saja, itulah tata cara solat yang terbaik yang kita buat untuk tasyahud. Bukan digerak-gerakkan yang membuat kita berfikir ni geraknya atas bawah, kiri kanan, lingkar, mereng, mendatar, 10 kali, 33, 11, 99. Bukan begitu. Sekali saja isyaratnya. Maka bahasa Nabi asyara. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan bahawa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi at-tashahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa 'aqada 53 wa asyara bis-sababah. Rasul ketika duduk dia letakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, lalu dia buat seperti posisi tangan ini membentuk angka 5 dan ini mensyaratkan 3. Sehingga seakan-akan 53 terbuat. Kalau dibuat orang dengan hitungan angka. Lalu diisyaratkan dengan telunjuknya. 2 hadis kita baca, redaksinya sama, mengisyaratkan. Oleh karena itu, kalau ada riwayat mengatakan yuharrikuha, digerak-gerakkan, ini adalah riwayat bertentangan dengan para periwayat sahih yang lebih banyak dibanding yang satu ini. Bahkan dalam sebagian analisa dikatakan yang akan menggerak-gerakkan cuma 1 orang. Tapi yang bertentangan dengan riwayat ini 21 periwayat hadis. Kira-kira yang diterima yang 1 atau 21? Paham? Makanya sejak dulu kita tak pernah mengenal solat itu digerak-gerakkan banyak-banyak. Kecuali paham baru saja. Yang melaksanakan solat gerak-geraknya banyak. Paham Bapak Ibu? Itu sunnahnya.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup itu dulu sebagai sunnahnya dan pelaksanaan duduknya. Kita lanjut diskusi sampai solat Isya nanti. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Silakan, Bu. Baik. Baik. Ini Isya jam berapa nanti? Masih ada berapa waktu Isya? Masih ada 13 menit. Masih bisa satu lagi. Sekalian saya bahas saja, Bu. Itu di pembahasan selanjutnya ada. Baik, pembahasan selanjutnya tasyahud, bacaan maksudnya saat kita duduk tadi. Jadi bacaannya. Apa bacaannya? Dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan tadi, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan redaksinya, Assalamu ala Allah qabla ibadih, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala fulan. Faqala an-Nabi la taqulu assalamu ala Allah, dan seterusnya. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i, wa afdalut tasyahhud wa akmaluhu ma rawahu Ibnu Abbas. Yang paling baik dan yang paling sempurna menurut mazhab Syafi'i adalah hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas. Apa hadis riwayat Ibnu Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhuda kama yu'allimuna as-surah. Nabi mengajarkan kita tasyahud seperti mengajarkan surat. Detail beliau ajarkan, didiktekan, sehingga ketika kita membaca seperti apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Apa kata Rasul? Qulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat sahabat Ibnu Abbas. Maka kalau kita mengamalkan tasyahud yang biasa kita baca ketika tasyahud akhir, kita mengambil riwayat sahabat Ibnu Abbas, dan menurut mazhab Syafi'i ini paling sempurna dan ini paling afdal, paling terbaik di antara beberapa riwayat tentang bacaan itu. Artinya ada beberapa riwayat dalam bacaan ini, yang terbaik adalah yang kita biasa baca itu. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, at-tahiyyatu lillah wassalawatut tayyibatu lillah. Ada beda sedikit saja redaksinya, tapi mirip antara riwayat Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud. Kemudian di ujungnya, kalau tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan riwayat sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beda di ujungnya sedikit. Keduanya boleh diamalkan. Yang terbaik mana? Yang lebih sempurna mana? Menurut mazhab Syafi'i, yang biasa kita baca ketika solat kita. Paham, Bu? Jadi yang kita baca biasa itu. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i, beliau adalah seorang ahli hadis selain ahli hukum. Sehingga Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikut Imam Syafi'i adalah orang yang sangat paham dengan hadis, sehingga ketika dapat beberapa riwayat, mereka mampu menentukan mana yang paling afdal, mana yang terbaik, mana paling sempurna di antara sekian riwayat tentang redaksional hadis. Maka dalam mazhab Syafi'i itu banyak ulama hadis terkenal. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Baihaqi. Imam Baihaqi itu adalah orang yang sangat banyak mensupport mazhab Syafi'i dengan dalil dalam masalah yang sudah difatwakan tapi tak disertakan dengan dalil. Artinya difatwakan tapi dalilnya tak disertakan oleh beliau. Ketika mengarang kitab-kitab mazhab Syafi'i, beliau kuatkan fatwa-fatwa, ijtihad-ijtihad yang sudah ada dengan dalil yang beliau temukan. Maka beliau memberikan support yang banyak dalam mazhab Syafi'i dari segi dalil,
dan Imam Syafi'i dari segi kaidah. Keduanya saling melengkapi. Lalu datang lagi para imam yang lain. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi. Ini ulama hadis semua. Imam Nawawi dalam bidang hadis, beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim. Artinya Sahih Muslim ketika dibuat penjelasan terbaik itu adalah penjelasan dibuat Imam Nawawi. Kitabnya disebut oleh orang hari ini Syarah Sahih Muslim. Dan penjelasan Sahih Bukhari yang terbaik adalah Fathul Bari. Pengarangnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Keduanya bermazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i, redaksional atau tata cara ibadah melaksanakan sesuai sunnah itu dasar hadisnya kuat. Kenapa? Para ulama mereka, mujtahid mereka, rata-rata ulama yang pakar di bidang hadis. Dan paling banyak ulama hadis itu dalam mazhab Syafi'i. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita amalkan rata-rata adalah yang terbaik dalam mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu memberi ruang. Kalau ada orang beda redaksi dengan biasa kita baca, silahkan dia baca. Apa sebab? Riwayatnya lebih dari yang kita tahu. Riwayatnya ada seperti yang mereka baca, ada seperti yang kita amalkan. Begitu Bapak Ibu. Maka kalau ada orang beda-beda redaksi salat, redaksi bacaan zikir dalam salat atau sebagian bacaan dalam salat, kita tak perlu komplain. Tapi bagian yang rukun tak boleh berbeda. Kecuali rukun itu sendiri ada redaksional yang mengatur. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, lapang kalau kita mengamalkan banyak hadis, tidak terpaku dengan satu atau dua hadis saja. Apa kata Imam Nawawi? Wa kulluha sahihah. Banyak hadis tadi yang seperti kita contohkan semuanya sahih. Wa ashadduha sihhatan bittifaqil muhadditsin. Dan yang paling sahih menurut para ulama hadis, hadis Ibnu Abbas, summa hadis Ibnu Mas'ud, summa hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Ibnu Abbas. Kedua redaksi yang tadi kita contohkan tadi. Itu yang paling sahih, yang paling kuat derajat kesahihan di antara banyak riwayat yang datang kepada kita. Qala Syafi'i wal ashab bi ayyiha tashahada ajza'ah lakin tashahada Ibnu Abbas afdal. Kata Imam Syafi'i dan para ulama dalam mazhab Syafi'i, dengan redaksi manapun yang mereka ingin baca sah tasyahud mereka, tapi tasyahud dengan redaksi Ibnu Abbas lebih baik. Itulah yang kita amalkan berdasarkan kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ini dalam sejarah dikenal dengan Nasirus Sunnah. Orang yang sangat banyak peran dalam menolong sunnah, dalam membela sunnah. Sehingga kalau kita bermadzhab Syafi'i, insya-Allah rata-rata amaliyah kita dasar sunnahnya kuat. Sehingga kalau ada orang mempermasalahkan madzhab Syafi'i, kemungkinan karena belum sampai saja bacaannya, atau karena belum paham bagaimana pembelajaran atau bagaimana pengamalan dalam mazhab Syafi'i. Begitu Bapak Ibu. Sudah terjawab, Bu? Baik. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syarat dari tasyahud ini adalah dia rukun qauli. Karena dia rukun qauli, maka mesti diperhatikan semua harakat, semua huruf. Mau kita pakai redaksi Ibnu Abbas, mau redaksi Ibnu Mas'ud, perhatikan kebenaran dalam membacanya. Jangan sampai kurang tasdid, jangan salah huruf, jangan ditukar dengan redaksi yang bukan berasal dari hadis yang diriwayatkan tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus diperhatikan tajwidnya. Yang kedua, dibaca berkelanjutan. Jangan sampai dia terputus. Sehingga ketika kita membuat dia jeda, apakah 2 nafas, 3 nafas, bisa batal bacaan tadi. Boleh kita memberhentikan, mengambil nafas, tapi tak seperti orang yang dianggap memberi jeda sehingga dia tak lagi menyambung bacaan. Itu mesti diperhatikan. Yang ketiga, mesti dibaca dengan lisan yang mengeluarkan bacaan. Jangan sampai dibaca dalam hati saja. Seperti yang pernah kita contohkan, orang solat mingkemnya. Panjang solat tak ada yang dibaca, hanya mulutnya tak bergerak, hanya hati saja. Itu tak sah solatnya. Mesti dibaca. Yang namanya tilawah, yang namanya qiraah, ada yang keluar dari mulut kita,
kalaulah terlempar sesuatu, dia nampak kasat mata. Kalaulah huruf tadi itu bisa dinampakkan, kalaulah seperti munculkan di infokus, itu nampak ada huruf yang terbentuk. Jadi harus diucapkan, tidak boleh hanya dalam hati saja. Kemudian mesti ketika membaca itu dengan bahasa Arab dan mesti dalam keadaan duduk, kecuali orang yang tak mampu duduk. Jadi tasyahud tadi dia duduk, maka dibaca dalam keadaan duduk. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tasyahud ini, tasyahud ini bacaannya adalah sampai syahadat saja. Adapun setelah syahadat membaca salawat, itu rukun yang selanjutnya. Jadi ada tasyahud, ada salawat. Tasyahud sampai syahadat, setelah syahadat itu rukun selanjutnya, itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai sini kita lanjut tanya jawab. Silakan kalau ada bertanya. Tak ada, kita sambung dengan salawat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang selanjutnya adalah wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Salawat kepada Nabi. Dalam Al-Qur'an Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata para ulama, kita disuruh salawat. Kapan kita mesti salawat pada Nabi? Kalau bisa sepanjang hidup, paling minimal ada sekali. Kapan sekali itu? Dalam solat kita. Sehingga orang Islam ketika dia solat, dia akan bersalawat kepada Nabinya berdasarkan amalan dari perintah ayat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pernyataan Imam Syafi'i dikatakan aujaballahu taala bihadzal ayati as-salata wa aulal ahwali biha halas salah. Kata Imam Syafi'i, ayat ini menyuruh kita selawat, dan keadaan terbaik kita membaca selawat ini adalah ketika kita dalam keadaan salat. Itu sebabnya ayat tadi kita laksanakan perintahnya di dalam salat. Kemudian dalam sunnah diajarkan bahawa Nabi SAW berkata kepada para sahabat, diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu qala kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salatina. Sahabat tanya, Rasul, kalau kami salat gimana kami salat kepada engkau? Kata Rasul, qulu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Diajarkan bacaan salawat seperti yang kita kenal hari ini, salawat Ibrahimiyah, atau salawat yang di dalamnya ada salawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, yang kemudian dikenal dengan nama salawat Ibrahimiyah. Kemudian ada masalah yang penting dalam masalah ini, yaitu membaca Sayyidina di dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, paling dasar daripada hadis yang kita baca tadi, selawat kepada Nabi Muhammad mesti dengan Allahumma salli ala Muhammad. Paling minimal. Paling minimal. Artinya kalau ada orang selawat dengan itu saja, sudah sah salat dia. Tapi kalau dia baca selawat dengan selawat Ibrahimiyah seperti yang biasa kita amalkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Azan. Dan seterusnya, itu adalah redaksional solawat terbaik. Redaksional solawat paling afdal. Setelah azan kita bahas tentang bagaimana membaca Sayyidina ketika selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ketika kita baca Sayyidina dalam tasyahud, ini adalah bagian at-ta'addubu ma'a Rasulillah, beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Orang yang beriman, mereka memuliakan Nabi, mereka menolong Nabi, mereka mengikuti cahaya hidayah
yang disampaikan kepada mereka. Maka bentuk daripada orang beriman memuliakan Nabi adalah beradab kepada Nabi. Apa cara beradab kepada Nabi? Dengan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan terbaik. Apa panggilan terbaik? Pertama, Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi Muhammad ya Muhammad. Nabi yang lain ya Ibrahim, ya Nuh, ya Lutu. Itu disebut Nabi, disebut oleh Allah masing-masing Nabi atau banyak Nabi langsung dengan namanya. Tapi Nabi Muhammad ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, subhanalladzi asra bi abdihi. Bisa saja asra bi Muhammadin, tapi tak disebut dengan nama Nabi Muhammad ketika memanggil langsung. Maka Al-Quran mengajarkan untuk memanggil nama Nabi Muhammad tidak dengan langsung namanya, tapi dengan penghormatan, dengan sifat yang menunjukkan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Al-Quran juga diajarkan ya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Al-Quran larang, jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan sebagian kalian kepada yang lain. Di mana kita kalau manggil kawan kita, Fulan, Iwang, kan begitu. Bang, kan begitu. Rasul jangan begitu, hormat panggilnya. Lebih memuliakan. Karena kenapa? Dia orang yang dimuliakan oleh Allah dan patut untuk kita muliakan berdasarkan ayat tadi. Orang beriman memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan Rasul. Kemudian ayat yang lain mengatakan memerintahkan kita justru membaca Sayyidina kepada sebagian yang dia suruh. Apa contohnya? Kepada Nabi Yahya kata Allah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nabi Yahya disebutkan sayyid dalam Al-Quran. Redaksinya sayyida. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, imam dari semua nabi dan rasul. Kepada yang bukan imam nabi dan rasul pakai sayyid. Kepada Nabi Muhammad logikanya lebih layak pakai sayyid. Al-Quran mencontohkan. Selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam memang beliau melarang untuk baca sayyid kepada diri beliau. Tapi tengok ketika ada sahabat yang lewat, datang sahabat ke hadirat mereka yaitu sahabat Sa'ad. Apa kata Nabi? Kumu ila sayyidikum. Tegaklah kalian menyambut kedatangan sayyid di antara kalian. Lalu Nabi kenapa mengatakan bahawa Allahumma salli ala Muhammad, tidak pakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Kita juga memahami bahawa kita kalau membesarkan diri sendiri, kalau kita memposisikan diri kita seperti di atas dibanding orang lain, kesannya tidak baik. Kesannya kata orang sombong. Kesannya bagi orang angkuh. Maka Nabi Muhammad ketika menyebut salawat kepada dirinya, tak pakai sayyidina. Tapi ketika kepada orang lain, diajarkan tegaklah kalian untuk memuji, untuk menunggu, menyambut kedatangan sayyid, pemimpin atau orang yang lebih dimuliakan di antara kalian. Rasul menyebut redaksi itu. Maka Rasul sengaja tak menyebut kepada dirinya bentuk adab yang lain. Yang kedua, ada redaksi hadis, penjelasannya tidak tentang masalah bagaimana cara selawat ini. Tapi Nabi menyebutkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Di akhirat nanti ketika orang semuanya berkumpul, saya sayyid semua anak cucu Adam. Dan ini bukan untuk menunjukkan kebanggaan, kepongahan dan kesombongan. Maknanya Nabi menjelaskan kalau di akhirat saja sayyid, kenapa di dunia tak sayyid? Mestinya kalau di dunia, di akhirat saja sayyid, di dunia lebih sayyid lagi. Karena akhirat posisi lebih mulia dibanding di dunia. Paham? Itu sebabnya ulama kita, para ulama hadis, para ulama hukum Islam, mayoritas mengajarkan kalau tasyahud ketika baca selawat kepada Nabi, bacalah dengan bacaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Berdasarkan apa? Contoh dari Al-Quran, contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, ketika kita baca Sayyidina, melaksanakan, ada penguat sunnah dibanding pelaksanaan yang diajarkan oleh Rasul, bahwa kata Rasul, Allahumma salli ala Muhammad, itu betul. Tapi beradab kepada Rasul, betul yang lain. Sehingga keduanya ketika digabungkan adalah kita menjalankan yang lebih baik dibanding yang baik. Al-adab fauqal ilmi. Melaksanakan amal yang menunjukkan adab lebih baik daripada melaksanakan amal yang di dalamnya sekedar amal tapi tidak menunjukkan sekaligus adab. Maka kata para ulama, kaidahnya beradab itu lebih diprioritaskan, lebih penting, lebih didahulukan, lebih patut untuk lebih diperhatikan dibanding sekedar mengamalkan ilmu. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Sayyidina dalam salat tak ada masalah. Justru pelaksanaan dicontohkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Kita lanjut salat Isya. Mudah-mudahan sehat. Pekan akan datang kita lanjut dengan rukun solat berikutnya insya-Allah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sebelum ditutup, besok setelah maghrib ada tabligh akbar mengokohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli di Masjid Raya An-Nur. Silakan datang dengan tetap menjaga protokoler kesehatan. Setelah maghrib kita mulai, setelah isya dilanjut, mudah-mudahan jam 9 selesai. Yang ada kesehatan, tak ada halangan, silakan datang. Mudah-mudahan dapat tambahan ilmu insya-Allah. Formatnya lebih banyak bertanya daripada beliau menjelaskan. Sehingga jamaah bertanya, Kiai Idrus menjawab. Maka kalau ada yang bertanya, buat pertanyaan di kertas dari sekarang, besok ajukan. Sehingga beliau lebih banyak menjawab pertanyaan daripada monolog menyampaikan kajian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.